pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita ingin belajar salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah ucapkan ketika Dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita membuka Lukas pasal 15. Ada dua bagian dalam Matius 18 dan Lukas 15, tapi kita akan baca Lukas 15 karena di situ ada sedikit latar belakang dari perumpamaan itu sehingga menolong kita jemaat Tuhan untuk mengerti mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia, Tuhan Yesus, mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara sekalian, setiap Senin sampai Jumat itu saya harus berkantor di kantor Sinode. Di tengah-tengah kemacetan lalu lintas Jakarta, yang menemani saya di perjalanan itu kadang-kadang lagu rohani. Kalau saya sudah sumpek, capek, lelah, saya setel lagu. Gak peduli lagi berita. Tapi kalau kadang-kadang suasana lagi enak, ya saya dengar beberapa channel radio yang sudah saya set di mobil saya. Ada Sindu Radio, ada Pas FM, ada Farhan, ya. Dan salah satu yang sering saya dengar adalah Pas FM. Jam-jam tertentu itu ada satu acara dengan sedikit 2-3 menit saja, para ahli menyampaikan dengan tema Visioning Indonesia. Salah satu yang sering diminta komentarnya itu adalah ekonom UI Khatib Basri. Saya bukan latar belakang kuliah ekonomi. Sebagai orang awam di bidang ekonomi, saya kalau mendengarkan penjelasan Khatib Basri itu, saya mengerti. Saya pernah bilang kepada istri saya, ini orang pintar ya. Kalau kita jadi mahasiswanya di ruang kuliah, dia dosennya pasti senang banget. Dapat banget ilmu. Boleh cari informasi tentang Khatib Basri. Sangat bagus, pintar sekali. Nah, Tuhan Yesus, guru yang agung, juga kalau kita lihat dari 4 kitab Injil, dia mengajar dengan berbagai metode. Saya ambil contoh. Dia seringkali mengutip hal-hal yang ada di alam di sekitar Palestina. Pada waktu dia ingin mengajar kepada orang banyak, jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Tuhan Yesus menyinggung tentang bunga bakung. Tuhan Yesus menyinggung tentang burung pipit. Ingat? Suatu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya di sebuah daerah bernama Kaisarea Filipi,
Tuhan Yesus kemudian bertanya, menurut orang-orang siapa aku? Ya, ingat peristiwa itu? Lalu murid-murid mulai menjawab, oh ada yang berkata engkau itu Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau itu Elia, ada yang bilang engkau itu Yeremia. Setelah itu Tuhan Yesus maju satu langkah, Tuhan Yesus bilang, menurut kamu siapakah aku? Jadi Tuhan Yesus mengajar, ingin memperkenalkan dirinya dengan memakai metode bertanya. Orang-orang bilang siapa aku? Setelah itu Tuhan Yesus masuk lebih dalam. Tetapi menurut kamu siapa aku? Ya, hebat ya. Dan hari ini kita belajar salah satu metode yang sering Tuhan Yesus pakai di dalam Alkitab kita, banyak sekali catatannya tentang perumpamaan. Memakai perumpamaan. Nah, saudara sekalian, saya ingin kita sedikit belajar bagaimana sih kita melihat sebuah perumpamaan itu. Ada orang kalau tidak mengerti, memahami bagaimana menafsirkan perumpamaan, dia akan tersesat di dalam aplikasinya. Seorang pemuda berkata kepada saya, Pak, Tuhan Yesus itu matematikanya payah banget ya. Masa ada 100 domba, satu yang hilang, Tuhan Yesus tinggalkan yang 99. Sudah paham ya? Ini pemuda pedagang. Bayangkan dia bilang, pergi cari yang 1 ekor, ntar yang 99 tuh kocar-kacir hilang, apa nggak lebih rugi? Ini contoh komentar dari orang yang tidak memahami bagaimana prinsip menafsirkan sebuah perumpamaan. Coba slide berikutnya. Nah, sebuah perumpamaan itu kalau kita lihat dalam Alkitab dengan latar belakang literatur pada zaman dahulu, umumnya hanya menekankan satu kebenaran rohani. Fokus dan arah dari perumpamaan itu jelas. Ini ada tipe perumpamaan yang seperti itu ya. Contohnya itu seperti yang kita baca hari ini, Lukas 15 ayat 3 sampai 7 atau Matius 18 12 sampai 14 dan seterusnya. Saya kasih PR kalau ada yang bisa catat cepat nanti di rumah. PA pribadi. 3 bagian ini menekankan hal apa? Fokusnya apa? Tapi kadang-kadang slide berikutnya ada yang sebaliknya. Ada perumpamaan dengan banyak kebenaran rohani dengan fokus dan arah yang tidak jelas. Misalnya kita baca di dalam Matius pasal 13 ada perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ada perumpamaan tentang harta terpendam. Ada perumpamaan tentang mutiara. Tidak jelas. Arah fokusnya mau kemana tidak jelas. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan kembali kepada pembacaan kita di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7, itu fokus penekanannya itu di ayat 7. Alkitabnya tolong dibuka aja. Di dalam ayat 7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita. Itu konklusi, kesimpulan setelah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Sama persis paralelnya di dalam Matius pasal 18. Itu fokusnya ada di dalam ayat 14. Kalau kita terjebak pada detail-detail, akibatnya akan menghasilkan penafsiran yang keliru, aplikasinya keliru. Saya kasih contoh. Ada orang yang kemudian menerapkan bagian ini dengan mengatakan, oh nggak apa-apa, kita mengabaikan jemaat yang setia untuk mencari satu jiwa, satu jemaat yang terhilang. Fokus cari yang sudah lama nggak pernah ke gereja, tapi penggembalaan, perhatian kepada jemaat yang setia minggu,
yang setia memberikan persembahan dukung pekerjaan Tuhan itu terlalaikan karena berpikir penerapan dari bagian tadi. Atau ada orang yang bilang begini, di gereja itu kan hamba Tuhannya lebih dari satu. Ayo kita bagi tugas. Ada yang menjaga 99 domba, jemaat yang setia. Ada yang bertugas mencari domba yang tersesat. Ini bentuk-bentuk khotbah yang pernah saya dengar dari penafsiran bagian ini. Ada yang bilang begini, 99 domba itu adalah malaikat, tidak tersesat. Dan satu domba yang tersesat itu adalah Tuhan Yesus. Itu digambarkan oleh gembala yang meninggalkan surga dan malaikat untuk mencari orang yang sesat. Itu contoh-contoh yang kita bisa dapatkan di dalam sejarah kekristenan dan sejarah penafsiran. Nah, saya ingin kita lihat sedikit sekarang mengenai bagaimana menafsirkan perumpamaan. Menafsirkan perumpamaan umumnya di awal atau di akhir sebuah perumpamaan sudah diberikan artinya atau petunjuk yang jelas mengenai arti, arah atau fokus tujuan dari perumpamaan tersebut. Di dalam Lukas pasal 15 letaknya di akhir, ya. Di akhir, betul? Lukas 15 ayat 1-7. Di ayat 7. Matius 18 12-14 di ayat 14. Jadi artinya ada di akhir. Dan di dalam Lukas pasal 8 4-15 perumpamaan tentang seorang penabur, itu artinya juga dijelaskan jelas sekali bahwa benih itu ialah firman Allah, dikatakan. Sehingga kita tidak boleh lagi menafsirkan bahwa benih itu adalah misalnya perbuatan baik. Ayo jemaat, mari kita menabur, taburlah perbuatan baik. Kita khotbahkan dari perumpamaan tentang seorang penabur. Salah. Karena benih itu sudah jelas-jelas diartikan langsung oleh kitab suci sebagai firman Allah. Contoh yang lain, menafsirkan perumpamaan slide berikutnya. Dalam satu perumpamaan ada fokus dan detail-detail. Fokus harus diketahui lebih dulu, ini prinsip. Detail hanya ada artinya dan dianggap penting kalau detail-detail itu sesuai dengan fokus.